Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kasih Septiani, mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2018 dari Relawan COVID-19 Gelombang 2 Universitas Jenderal Sudirman. Untuk kali ini, materi kelas online akan membahas tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil, pelajaran IPA untuk adik-adik kelas 4 maupun kelas 5 sekolah dasar. Untuk materinya, silakan disimak video berikut ini. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Pelajaran ini biasa dipelajari untuk adik-adik kelas 4 SD. Nah, outline kelas kita, yang pertama ada pengertian, terus ada contoh dari tumbuhan monokotil, lalu ada pengertian dan contoh dari tumbuhan dikotil, dan terakhir akan disimpulkan perbedaannya. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil ini apa sih? Tumbuhan monokotil itu tumbuhan yang bagian bijinya itu tunggal, tidak berkeping. Bijinya berupa biji utuh dan tidak terbelah. Ciri-cirinya, yang pertama dari keping bijinya, jumlah kotiledon atau daun lembaganya itu 1. Jadi dia itu bijinya itu 1, nggak ada belahnya. Yang kedua, akarnya berupa akar serabut. Terus tulang daunnya itu umumnya berbentuk daun sejajar. Nah, bunganya itu berkelipatan 3. Terus berkas pengangkutnya itu tersebar xilem dan floemnya. Batangnya tidak berkambium dan tidak bercabang. Nah, contoh-contoh tumbuhan monokotil itu apa aja? Yang pertama, ada suku rumput-rumputan, kayak padi, kayak jagung, gandum. Terus yang kedua ada suku pinang-pinangan atau palmae. Itu contohnya kayak pohon kelapa, pohon sagu, kurma. Terus ada suku pisang-pisangan atau musasae. Itu kayak kita tahu pohon pisang. Terus juga ada suku anggrek-anggrekan kayak bunga anggrek, vanili. Terus ada suku jahe-jahean kayak jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan lain-lainnya. Nah, contoh tumbuhan-tumbuhan ini tuh dia itu memiliki ciri-ciri yang tadi aku sebutin, kayak akar serabut, daunnya biasanya memanjang, kayak gitu. Lalu ada tumbuhan dikotil. Apa sih tumbuhan dikotil itu? Tumbuhan dikotil itu tumbuhan yang berbunga yang bijinya tuh berkeping 2. Nah, kalau misalkan kita lihat bijinya tuh terdapat 2 keping, tumbuhan ini dinamakan dikotil. Di itu artinya 2. Jadi dia mempunyai sepasang daun lembaga. Nah, terus daun lembaga ini memiliki biji yang mudah sekali terbelah menjadi 2 bagian. Inilah yang menjadi pembeda utama antara tumbuhan dikotil dan monokotil yang kepingan bijinya hanya 1 atau tunggal. Mono berarti 1. Ciri-ciri tumbuhan dikotil, keping bijinya ada 2, daun lembaganya 2, akarnya itu berupa akar tunggang dan terdapat kambium untuk menyimpan makanan. Kayak tadi tuh kita lihat kan jahe, itu kan makanannya atau dagingnya itu, buahnya itu ada di akarnya. Tulang daunnya ini umumnya menjari atau menyirip. Bunganya berjumlah 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Lalu untuk berkas pengangkutnya atau xilem dan floemnya itu letaknya teratur. Batangnya berkambium dan bercabang-cabang serta mempunyai banyak dahan dan ranting. Nah, contoh tumbuhan dikotil itu apa aja? Nah, ini contoh-contohnya. Ada suku terong-terongan atau Solanaceae, kayak terong, tomat, kentang. Terus ada suku ara-araan, kayak pohon beringin, pohon mahoni, pohon jati. Ada suku jarak-jarakan, kayak daun jarak, pohon kapas, ubi, dan lain-lain. Lalu juga ada suku jambu-jambuan kayak jambu air, jambu biji, jambu monyet, dan lain-lain sebagainya.
Terus juga ada suku polong-polongan kayak kacang, pete, kedelai. Ada suku lerak-lerakan kayak rambutan, kelengkeng, leci. Ada suku komposit, bunga matahari, bunga dahlia, bunga krisan. Terus yang terakhir ada suku mangga-manggaan. Itu ya beraneka jenis mangga ya. Nah, ini kesimpulannya, perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dilihat di gambar berikut ini. Nah, kelihatan tuh kan perbedaannya. Daunnya dikotil kayak gimana, monokotil kayak gimana, berkas pengangkutnya kayak gimana. Ini bisa dilihat secara lengkap di slide ini. Nah, terus buat yang fisiknya kelihatan, tudung akar. Kalau misalkan dikotil, dia itu nggak punya tudung akar. Kalau monokotil memiliki tudung akar. Kandungan akar dan batang kalau di dikotil memiliki kambium, kalau monokotil tidak memiliki kambium. Kayak tadi yang aku bilang, monokotil itu nggak memiliki kambium, tapi dikotil memiliki kambium karena dia biasanya menyimpan makanannya di akar. Lindung akar dan batang lembaga, kalau dikotil itu nggak ada pelindungnya. Kalau monokotil ada batang lembaga atau koleoptil dan akar lembaga atau koleoarchiza. Nah, pertumbuhan akar dan batang pada dikotil umumnya pohonnya tuh dapat berkembang menjadi besar, kayak pohon mangga itu kan bisa bertumbuh jadi besar kan. Kalau monokotil umumnya tumbuhan perdu dan tidak bisa tumbuh besar. Namun ada beberapa tumbuhan monokotil yang pohonnya menjulang tinggi. Monokotil tuh kayak yang tadi aku kasih contoh, kayak padi, kayak rumput-rumputan kayak gitu. Nah, itu saja untuk belajar online kita kali ini. Kalau misalkan kalian mempunyai pertanyaan dari materi yang aku jelasin, bersedia untuk bertanya, bisa menghubungi aku di email aku kasihsepti18@gmail.com atau bisa hubungi aku via telepon atau WhatsApp di 08998690 Oke, itu saja materi untuk hari ini. Apabila ada saran dan pertanyaan, bisa hubungi aku. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun ada kesalahan yang tidak mengenakan dari perkataan aku. Sekian dari aku. Pesanku, tetap semangat belajar, tetap stay at home, tetap pakai masker kalaupun kalian harus keluar. Stay happy, stay healthy, stay positive.